Episode ke-199. Dewa-dewa dari surga tinggi tidak menyembunyikan aura mereka. Sepertinya mereka menuju tempat Nenek Si berada. Meski berada ribuan mil jauhnya di Lex Prefecture, Blaine seolah masih dapat melihat semuanya. Wajahnya tampak aneh saat berkata, "Sudah malam." Iblis Litua kembali muncul. Butcher tertawa kecil. Kalau mereka bertemu Iblis Litua dalam wujud Nenek Si, mereka pasti celaka. Blaine terus mengamati. Ekspresinya makin aneh. Iblis Litua sedang mengobrol dengan mereka. Kalau begitu mereka benar-benar tamat. Saat Cult Master Lee muncul, siapa yang tidak terpikat? Bahkan kepala desa tidak berani menatapnya. Hanya kau yang bisa mengabaikan kecantikannya. Menurutmu kapan keempat dewa itu mulai bertarung? Kata Butcher. Blaine menggeleng. Bagaimanapun mereka dewa. Mana mungkin mereka berebut seorang wanita. Ia terdiam sejenak, lalu berseru, mereka benar-benar mulai bertarung. Beberapa saat kemudian ia menghela napas lega. Mereka baru saling adu kemampuan, belum benar-benar bertarung. Tapi semangat bersaing mereka luar biasa. Nenek Si benar-benar pembuat kekacauan. Butcher menggeleng. Nenek Si bukan pembuat onar, yang berbahaya adalah Cult Master Lee. Nenek Si tidak pernah menyakiti kita, tetapi setiap kali Cult Master Lee muncul, desa hampir porak-poranda. Ngomong-ngomong, apakah kau melihat Duff dan Mute? Belum. Mute mengejar sebuah kapal, sementara Duff mengejarnya. Tapi rasanya dia tidak akan bisa menyusul. Kecepatan Mute hanya sedikit kalah dari Cripple. Butcher tertawa. Nasib keempat dewa itu bergantung pada berapa lama Cult Master Lee ingin mempermainkan mereka. Untuk saat ini kita tak perlu ikut campur. Di punggung naga kilin, Kinmu tiba-tiba teringat sesuatu, Hermit Qingyu. Ketika Tu Xinghua memasuki Hall of Three Aeons, terobosan apa yang dipilihnya? Terobosan surga Aeon? Jawab Hermit Qingyu. Dia melewatinya dengan mudah, bahkan menyesal tidak memilih terobosan 3 Aeon. Kalau di Hall of Five Elements, terobosan elemen bumi. Di antara 5 elemen, bumi adalah yang paling kokoh. Kinmu mengangguk. Chu Xinghua memang luar biasa. Dahulu kemampuan mereka hampir seimbang. Meski kultivasi Chu Xinghua sedikit lebih rendah, seni surgawinya jauh lebih rumit. Kini, setelah memperoleh terobosan surga Aeon dan terobosan elemen bumi, kelemahan kultivasinya pasti telah tertutupi. Sementara Kinmu juga telah menyempurnakan fondasi Divine Treasure melalui terobosan 3 Aeon. Namun, siapa yang lebih kuat masih belum bisa dipastikan. Ia tersenyum tipis. Dulu aku bahkan meminta teh darinya, tanpa tahu kalau dia murid surga tinggi. Aku masih berutang minuman padanya. Chu Xinghua adalah lawan sekaligus teman yang langka. Kinmu ingin bertemu dengannya lagi, tetapi pada saat yang sama juga sedikit enggan. Kepala desa, sebenarnya seperti apa surga tinggi itu? Itu tempat para dewa sejati memelihara anjing pemburu mereka. Jawab kepala desa datar. Letaknya di bumi barat dan sangat misterius. Kudengar seseorang bisa naik ke sana melalui gunung suci dengan menggunakan dupa surgawi khusus. Sayangnya aku tidak pernah memilikinya. Kalau punya, sudah lama aku naik ke sana. Kinmu hanya bisa tertawa getir. Yongxiu kemudian berkata, surga tinggi memang berada di bumi barat. Bahkan Truham Palace pernah bertemu orang-orang dari sana. Tetapi tempat itu jauh lebih misterius daripada Little Giant Capital. Tatapannya berkilat. Dupa yang dimaksud kepala desa disebut dupa surgawi. Truham Palace memiliki 3 batang. Jika Cult Master Qin membantuku merebut kembali posisi Master Istana, semuanya akan kuberikan kepadamu. Kinmu hanya berkedip tanpa menjawab. Ia justru berpikir apakah Pamong Shou atau bahkan Imperial Preceptor memiliki dupa surgawi. Lagi pula, Pamong Shou telah hidup berkali-kali dan mengumpulkan banyak harta. Sedangkan Imperial Preceptor masih berutang 100 harta kepadanya. Lalu ia teringat Cripple. Kenapa kakek Cripple belum kembali? Bukankah Little Giant Capital seharusnya sudah dijarah habis olehnya? Yongxiu hanya menghela napas. Setelah tiba di ibu kota, Kinmu membawa rombongan menuju Imperial College. Semua orang memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan berbagai tanah suci lainnya, Imperial College memang masih sangat muda. Kemegahannya tidak sebanding dengan Great Thunderclap Monastery. Dosek,
Heavenly Double Cult, Little Giant Capital, ataupun True Heaven Palace. Namun, dari tempat sederhana inilah lahir banyak jenderal, pejabat besar, serta para ahli terkemuka. Walau usianya muda, Imperial College telah menunjukkan potensi luar biasa. Qin Mu kembali ke The Fine Arts Residence. Kediamannya telah dibersihkan dengan rapi. Apakah Linger datang kemari? Belum sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara dari luar. Orang yang menggembalakan sapi, akhirnya kau pulang? Ling Yuxiu berlari masuk. Tetapi ketika melihat banyak tamu, ia segera memperlambat langkah dan bersikap anggun. Siapa mereka? Qin Mu mulai memperkenalkan satu persatu kepala desa. 3 tetua Little Giant Capital, Wang Muran, Long Yu, Mu Qingdai, serta Zhong Xiu dan putrinya, Jiang Qier. Ling Yuxiu memberi salam dengan sopan kepada semuanya. Qin Mu lalu bertanya, halamanku tidak cukup besar, apa kau punya kamar kosong? Tentu, para wanita bisa tinggal bersamaku. Qin Mu mengangguk, terima kasih sudah membersihkan kamarku. Ling Yuxiu menggeleng, bukan aku. Rubah kecilmu yang melakukannya. Linger benar-benar ada di sini. Ya, dia sedang mengikuti pelajaran. Qin Mu terkejut. Linger ternyata benar-benar belajar di Imperial College. Ia lalu mengatur tempat tinggal semua tamunya. Setelah semuanya selesai, Ling Yuxiu berkata pelan, beberapa hari ini banyak pendeta Dosek datang mencarimu. Gu Linuan sampai hampir pingsan karena harus melayani mereka. Qin Mu tersenyum. Para ahli aljabar Dosek akhirnya datang. Ling Yuxiu melanjutkan. Ayah juga mengangkatmu menjadi pengawas senjata surgawi dan memintamu memimpin pembuatan meriam surgawi Sunshot. Surat keputusan kekaisaran disimpan Linger. Selain itu, para ahli dari Imperial College, Istana Kekaisaran, dan 5 pabrik besar semuanya menunggu perintahmu. Raja Langit Yu dan Raja Langit Si juga hampir gila mencarimu. Qin Mu langsung merasa kepalanya berdenyut. Begitu kembali ke ibu kota, begitu banyak urusan menunggunya. Itu belum semuanya, kata Ling Yuxiu sambil tersenyum. Chu Xinghua juga datang 2 hari lalu. Dia bilang masih menunggu kau mentraktirnya minum. Qin Mu tertawa kecil. Lalu, istri Imperial Preceptor baru saja melahirkan seorang putra. Mereka mengundangmu menjadi ayah baptis. Qin Mu tercengang. Imperial Preceptor sudah punya anak. Ya, anak laki-laki. Qin Mu menggeleng sambil tertawa. Aku sendiri masih anak-anak. Bagaimana mungkin menjadi ayah baptis? Kepala desa berdeham. Muer, usiamu sudah cukup untuk punya anak. Wajah Qin Mu langsung memerah. Aku baru 15 tahun. Ling Yuxiu tersenyum menggoda. 15 sudah tidak kecil lagi. Bahkan ibu dan nenekku terus mendesakku memilih calon suami. Ayah juga pasti akan menyetujuinya. Ia memandang Qin Mu penuh harap, namun Qin Mu sama sekali tidak menangkap maksudnya. Kaisar terlalu santai. Pernikahan tidak boleh diputuskan sembarangan. Ling Yuxiu hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Qin Mu kemudian pergi ke Hall of Supreme Learning. Begitu melihatnya, Gu Linuan langsung menghela napas lega. Cult Master, cepat bawa para pendeta Dosek itu pergi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Para pendeta Dosek tinggal bersamanya selama beberapa hari, membuatnya selalu gelisah. Qin Mu malah duduk santai. Bagaimana kemampuan aljabarmu, Kanselir Gu? Gu Linuan mendengus bangga. Aku ahli jalur iblis. Mana mungkin kemampuan aljabarku buruk? Bagus. Dengan bantuanmu dan para ahli Dosek, pembuatan meriam surgawi pasti berjalan lancar. Mendengar itu, wajah Gu Linuan kembali pucat. Aku masih harus bekerja bersama mereka. Mereka tahu batas, tidak akan menyerangmu. Meski begitu, Gu Linuan tetap merasa tidak tenang. Qin Mu kemudian menemui Dao Master Lin Xuan. Setelah semua persiapanku selesai, aku akan meminta bantuan Dosek. Dao Master Lin Xuan mengangguk. Kami akan menunggu. Dalam perjalanan pulang, Qin Mu melewati Hall of Ray Element tepat saat kelas selesai. Belasan murid keluar dari aula. Di antara mereka ada seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ia tampak cerdas dan menggemaskan. Buku-bukunya melayang di belakang dengan bantuan angin iblis, sementara 3 ekor rubah putih bergoyang lembut di belakang tubuh mungilnya. Qin Mu terdiam. Itu Linger. Ia hampir tidak percaya.
Rubah kecil yang dahulu buta huruf itu kini benar-benar menjadi murid Imperial College.